Di tengah riuh rendah kehidupan yang seringkali tak memberikan ruang untuk bernapas, ada seorang pria muda bernama Raka, seorang penjaga parkir berusia 26 tahun yang hidupnya seperti terjebak dalam putaran gelap basement mall mewah. Setiap hari, ia datang sebelum matahari muncul saat udara pagi masih menggantung dingin. Seragam birunya telah memudar, benang-benang di lengannya sudah terlepas, dan sepatu hitamnya bolong di bagian ujung hingga air hujan selalu merembes, membuat kaus kakinya dingin menggigil. Namun Raka tidak pernah mengeluh. Dalam keheningan itu, ia selalu mengulang dalam hati alasan ia tetap bertahan. Ibunya yang sakit di kampung, menunggu kiriman uang kecil yang ia sisihkan dari gajinya yang pas-pasan. Basement tempat ia bekerja selalu penuh dengan suara, knalpot, klakson yang tak ada akhirnya, dan langkah-langkah orang-orang tergesa yang tak pernah berniat menatapnya. Mobil-mobil mewah berlalu dengan kaca yang hanya terbuka sedikit. Tangan-tangan angkuh mengusap udara seakan mengusir serangga sambil berkata, "Cepat mas," atau kadang hanya gerakan tangan seperti ia bukan manusia, hanya bagian dari bayang-bayang dinding. Raka tetap tersenyum kecil, bukan karena ia tidak merasakan sakitnya, tetapi karena ia telah lama belajar bahwa di tempat seperti itu, manusia dinilai dari tas, jam tangan, dan mobil, bukan dari hati yang tulus. Teman kerjanya, terutama Dani, yang sering bersandar sambil bermain ponsel, kerap mengejeknya. "Rak, kamu itu terlalu lambat. Di sini nggak butuh ramah, yang penting cepat." Raka hanya mengangguk, menahan diri untuk tidak membalas. Ia tahu, dialah satu-satunya petugas yang selalu membantu ibu-ibu kesulitan parkir atau memayungi anak kecil saat hujan. Di saat orang lain memilih menghindar, ia justru maju. Setiap jam istirahat, Raka makan di pojokan dekat ruangan genset yang panas dan bising, nasi dingin dan telur goreng yang sudah separuh mengering. Ia duduk di belakang tumpukan ban cadangan agar tidak terlihat manajer. Seringkali, ia hanya minum air putih agar lauknya cukup sampai malam. Walau begitu, ia masih menyisihkan sedikit uang untuk membeli obat asma ibunya. Raka jarang memandang ke lift VIP. Pintu itu bagaikan batas dunia yang tak mungkin ia lewati. Tempat orang-orang kaya hidup tanpa memikirkan apakah mereka akan makan nanti malam. Namun, hari itu terasa berbeda. Dadanya berat, bukan karena lelah, tapi karena firasat aneh yang membuat langkahnya gelisah. Udara terasa lebih panas, suara klakson lebih tajam, dan seluruh tubuhnya seakan memberi tanda bahwa sesuatu akan terjadi. Ia tidak tahu bahwa hari itu, hidupnya yang sepi dan tak pernah diperhatikan, akan bersinggungan dengan takdir seorang wanita kaya yang tidak pernah melihatnya sebagai manusia. Hari itu, dunia yang selama ini tak menoleh padanya akan dipaksa memperhatikannya, karena ia akan menjadi alasan seseorang tetap hidup. Di bagian lain kota, pada saat yang sama, hidup seorang wanita tampak berlawanan dengan milik Raka. Namanya Arlena Ramadhani, seorang janda kaya berusia 32 tahun yang dikenal sebagai pemimpin salah satu perusahaan properti terbesar di Jakarta. Dalam setiap foto majalah bisnis, ia digambarkan sebagai wanita perkasa dengan tatapan tegas yang mampu membuat direktur sekalipun menunduk tanpa suara. Penampilannya selalu sempurna, blazer gelap mahal, rambut disanggul rapi, dan jam tangan berlian yang harganya bisa membeli lebih dari satu rumah sederhana. Namun, tidak ada yang tahu bahwa di balik ketegasan itu, jantungnya selalu berdetak terlalu cepat, seolah tubuhnya terus mengingatkan bahwa ia menyimpan sesuatu yang rapuh. Sejak kematian suaminya, Adrian, setahun lalu, Arlena berubah menjadi seseorang yang hanya hidup melalui jadwal, agenda rapat, panggilan bisnis, notifikasi ponsel. Ia mengisi setiap celah waktunya dengan pekerjaan, bukan karena ambisi semata, melainkan untuk menutupi kesunyian yang terus mengejarnya setiap malam. Rumah besarnya yang megah, penuh chandelier dan lantai marmer dingin, hanya menjadi tempat ia tidur selama 3 jam. Sisanya, ia habiskan di ruang rapat, bandara, atau ruang VIP mall. Meja kerjanya tak pernah kosong dari berkas-berkas penting, sementara laptopnya tidak pernah padam,
Bahkan ketika makan siang di restoran mahal, suaranya tetap terdengar tajam melalui headset. Para staf berjalan cepat saat ia lewat, bukan karena hormat, tetapi karena takut dianggap lamban. Mereka tahu, satu kesalahan kecil bisa membuat karier mereka berakhir. Arlena bukan tidak peduli, ia hanya tidak lagi percaya pada kebaikan. Setelah kematian suaminya, orang-orang yang dulu tersenyum di depannya berubah menjadi serigala yang menunggu kelemahan. Pengkhianatan itu membuatnya menutup pintu hatinya rapat-rapat, bahkan untuk hal kecil seperti sapaan petugas kebersihan atau senyum security. Baginya, orang-orang kecil hanyalah suara latar dalam hidup yang berputar cepat. Sore itu, setelah rapat panjang yang membuat suaranya hampir hilang, Arlena memutuskan mampir ke mall hanya untuk membeli obat sakit kepala. Ia tidak tahu bahwa langkah kecilnya turun ke basement akan mempertemukannya dengan seseorang yang selama ini tak pernah ia lihat, meski berpapasan berkali-kali. Seseorang yang, tanpa ia sadari, akan mengguncang cara ia memaknai hidup. Jantungnya telah memberi tanda-tanda selama berminggu-minggu. Nyeri yang muncul tiba-tiba, rasa sesak saat berdiri terlalu lama, kepala berputar seperti ruangan ikut goyah. Namun, Arlena selalu menolak istirahat. "Saya tidak punya waktu untuk lemah," katanya. Saat ia berjalan menuju mobilnya di basement mall, tumit sepatu high heels-nya mengetuk lantai beton dengan ritme cepat. Lampu neon yang dingin memantulkan bayangan tubuhnya yang selalu tampak kuat. Tapi, kekuatan itu tidak bertahan lama. Beberapa langkah kemudian, dadanya mendadak seperti diremas dari dalam. Nafasnya pendek, penglihatannya berbayang. Dunia di sekelilingnya menjadi lambat, sementara suara-suara terdengar semakin jauh. Tangan kirinya menekan dada, lututnya melemah, wajahnya pucat. Seorang wanita yang lewat terkejut, melihatnya terhuyung. "Astaga, Bu, Anda tidak apa-apa," bisiknya ketakutan. Namun, alih-alih menolong, wanita itu justru mundur, takut bertanggung jawab. Beberapa petugas mall hanya berdiri ragu. "Jangan sentuh, nanti kita yang repot," bisik mereka. Dalam hitungan detik, Arlena terjebak antara hidup dan mati. Dunia yang dulu tunduk padanya, kini hanya menonton tanpa bergerak. Jatuhnya, ia hanya soal waktu. Dan tanpa ada yang tahu, seseorang yang hidup di dunia berbeda sedang bergerak ke arahnya. Seseorang yang akan menjadi garis tipis antara hidup dan kepergian. Di sisi lain, basement yang padat, Raka sedang mengatur deretan motor yang saling berhimpit, mencoba menenangkan kekacauan kecil yang selalu muncul setiap jam sibuk. Ia tidak sadar apa yang sedang terjadi beberapa meter darinya, sampai seorang anak kecil berlari dengan napas tersengal, matanya panik, dan menunjuk ke arah kerumunan. "Om, ada ibu mau jatuh," Raka langsung menoleh. Dari kejauhan, ia melihat seorang wanita berbusana rapi terhuyung, tangan menekan dadanya, wajahnya pucat seperti warna hidupnya hilang seketika. Tanpa menunggu penjelasan, Raka berlari melintasi deretan mobil, melewati klakson yang meraung, dan menerobos kerumunan orang-orang yang hanya berdiri terpaku. "Permisi, minggir, kasih jalan," serunya lantang, suaranya tegas tapi tidak kasar. Beberapa orang menatapnya dengan ragu dan sinis. "Kamu petugas medis? Jangan sok pahlawan, Mas, bisa bahaya." "Udah tunggu ambulans saja." Namun Raka tidak menghiraukan mereka. Ia tiba tepat ketika kaki Arlena hampir menyerah, dan tubuhnya hendak menghantam lantai beton dingin yang bisa membuat kondisinya jauh lebih parah. Dengan refleks cepat, Raka menahan tubuh Arlena, merengkuhnya agar tidak jatuh keras. Sentuhan itu sederhana, namun menjadi batas tipis antara hidup dan koma. "Bu, tarik napas pelan, jangan panik," ucap Raka dengan suara yang ia paksa tetap tenang, meski jantungnya sendiri berdegup kencang. Ia memeriksa napas Arlena, memiringkan kepalanya perlahan agar jalan napas terbuka, membuka sedikit kerah blazer yang tersangkut, dan memastikan tubuhnya tidak berada dalam posisi yang memperburuk kondisi jantung. Semua itu ia lakukan bukan karena ia pernah mengikuti pelatihan resmi, melainkan hanya berdasarkan pengetahuan dari video pertolongan pertama yang sering ia tonton di malam hari saat tidak bisa tidur. Namun, reaksi orang-orang di sekitarnya sungguh mengejutkan. "Mas, jangan sentuh dia."
Awas kalau salah nanti kamu yang dituntut. Lepas, tunggu ambulans. Kamu bukan siapa-siapa. Seorang security bahkan mencoba menarik lengan Raka, memaksanya menjauh. Mas, ini area kami. Kamu bukan tenaga medis. Raka menepis tangannya, bukan dengan marah, tetapi dengan ketegasan yang jarang ia tunjukkan selama bekerja. Kalau kita nunggu tanpa lakukan apa-apa, kondisinya bisa makin buruk. Suaranya rendah namun mantap, cukup untuk membuat semua orang terdiam beberapa detik. Arlena, dalam kepanikan dan rasa sakit yang menjerat dadanya, membuka mata setengah. Pandangannya buram, namun ia melihat sekilas wajah seorang pria berseragam lusuh dengan mata penuh ketenangan. Seseorang yang bahkan tadi pagi tidak ia perhatikan. Nafasnya bergetar. "Aku tidak bisa," bisiknya lemah, hampir tak terdengar. "Kamu bisa, tarik napas sama saya. 1, tarik. 2, keluarkan." Suara Raka pelan, stabil, hangat, seperti jangkar di tengah badai. Kerumunan mulai resah. Suara-suara ketakutan kembali muncul. "Nanti kalau dia makin parah, kita semua kena. Mas, jangan sok berani. Tanggung jawab siapa nanti?" Raka menoleh cepat. Tatapannya tajam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berbicara tanpa takut. "Ini tentang nyawa, bukan prosedur." Kalimat itu memotong udara. Semua orang terdiam. Suaranya menggema di antara dinding beton yang dingin. Tangan Arlena mencengkeram lengan seragam Raka, seolah memohon agar ia tidak pergi. Napasnya semakin dangkal, tubuhnya semakin berat, dan kepala pusingnya semakin gelap. Raka menatapnya kembali, mencoba menahan kekalutan wanita itu. "Bertahan, Bu, saya ada di sini." Detik itu terasa seperti selamanya. Di tengah dunia yang memilih mundur, hanya satu manusia yang tetap maju. Hanya satu tangan yang menggenggamnya ketika kematian mulai mendekat. Raka terus menopang tubuh Arlena, memastikan wanita itu tidak jatuh terpeleset di lantai beton yang kasar. Napas Arlena tersengal seperti seseorang yang sedang berenang di lautan gelap, berjuang mencari udara. Dadanya naik turun cepat, hampir tak beraturan. Raka menunduk sedikit untuk mendengar aliran napasnya, memastikan ritmenya tidak berhenti. Keringat dingin mengalir di pelipisnya sendiri, tapi ia tetap fokus. Ia membuka kerah blazer Arlena sedikit, hanya agar wanita itu bisa bernapas lebih lega. Tangan kirinya menahan bahu Arlena dengan hati-hati, sementara tangan lainnya memegangi kepala wanita itu agar tidak terjatuh. Tapi alih-alih membantu, suara teriakan justru datang dari segala arah. "Jangan sentuh dia, kamu bisa salah. Mas, kamu bukan tenaga medis. Nanti kalau terjadi apa-apa, kita semua kena masalah." Bahkan seorang security berlari dan mencoba menarik Raka menjauh secara paksa. "Mas, biar kami saja. Kamu tidak boleh pegang pengunjung." Namun Raka tidak bergeming. Ia menepis tangan security itu dengan tegas, tak kasar, tapi cukup menunjukkan bahwa ia tidak akan mundur. "Kalau kita tunggu tanpa melakukan apapun, dia bisa mati sebelum ambulans datang," ucap Raka. Suaranya rendah namun mantap. Kata mati membuat semua orang di sekelilingnya terdiam, menelan ketakutan mereka sendiri. Ada yang mulai merekam dari jauh, lebih cepat mengangkat kamera ketimbang mengulurkan tangan. Ada yang hanya menonton, berharap ada orang lain yang bertindak, tapi tidak ada satupun yang maju. Lalu, seorang ibu muda di kerumunan berkata pelan, tetapi jelas, "Saya pernah dengar kalau serangan jantung harus dijaga napasnya. Jangan biarkan dia sendirian." Kalimat itu seperti izin bagi Raka untuk tetap di sana. Arlena membuka mata sedikit. Pandangannya kabur, tapi ia bisa melihat garis wajah Raka. Seragam lusuh, wajah berkeringat, tapi mata penuh kepedulian yang tulus. Sesuatu yang tidak pernah ia lihat dari orang-orang di sekitarnya selama ini. Napasnya bergetar. "Aku takut." Suaranya lemah, nyaris patah. Raka mendekat sedikit, suaranya lembut, namun penuh ketegasan. "Tenang, Bu. Lihat saya. Tarik napas. Pelan. Jangan lepas fokusnya." Arlena mencoba mengikuti kata-kata itu. Satu tarikan napas pendek, lalu satu lagi.
Tapi rasa sakitnya seperti terus menusuk dada kiri, menjalar ke bahu, membuatnya hampir kehilangan kesadaran. Tangannya mencengkeram lengan Raka kuat-kuat, seolah memohon agar pria itu tidak melepaskannya. Raka merasakan cengkeraman itu, dan ia menguatkan tubuhnya yang gemetar. Bukan karena takut disalahkan, melainkan karena ia tahu betapa rapuhnya hidup seseorang dalam hitungan detik. Ia menepuk pipi Arlena perlahan. "Bertahan, dengarkan suara saya nggak akan pergi." Kerumunan mulai berbisik, sebagian terkejut melihat ketegasan seorang penjaga parkir yang selama ini bahkan tidak mereka anggap keberadaannya. Sebagian lain justru kelihatan menyesal karena tidak punya keberanian seperti yang ia tunjukkan. Dari kejauhan, suara ambulans mulai terdengar, sayup namun jelas mendekat. Sirenenya bergema di antara dinding-dinding beton basement, membuat orang-orang membuka jalan. Tapi untuk Raka, suara itu terdengar terlalu pelan. Setiap detik berlalu terasa seperti pisau yang menggores waktu. Arlena merasakan tubuhnya semakin dingin, bibirnya bergetar. "Aku tidak bisa nafas." Raka menahan napas sejenak sebelum berkata, dengan suara hampir berbisik namun begitu kuat. "Bisa, kamu kuat. Saya di sini. Tetap buka mata, jangan tidur." Dan pada detik itu, sebelum tim medis tiba, sebelum dunia mengetahui siapa penyelamatnya, seorang janda kaya yang hidupnya selama ini penuh kesunyian diselamatkan oleh tangan paling tersembunyi di dunia ini. Tangan seorang pria sederhana yang tak pernah dipandang siapapun. Sirene ambulans menggema semakin keras, memantul di dinding-dinding beton basement seperti gema yang menandai batas antara hidup dan kematian. Kerumunan yang tadi saling berbisik, kini terdiam, sebagian mundur memberi jalan para medis yang berlari membawa peralatan darurat. Lampu merah biru dari mobil ambulans berputar, memecah suasana mencekam menjadi potongan cahaya yang bergetar. Ketika para medis tiba, mereka terkejut mendapati Arlena tidak tergeletak di lantai seperti korban lain yang biasanya mereka temukan dalam kasus serangan jantung. Sebaliknya, ia bersandar stabil di bahu seorang penjaga parkir, berseragam lusuh yang jelas kelelahan, tapi tetap menahan tubuhnya tanpa ragu. "Apa yang terjadi?" tanya salah satu paramedis sambil membuka tas medis. Raka langsung menjawab cepat tanpa gugup, meskipun napasnya sendiri masih kacau. Nyeri dada mendadak, napasnya pendek, kesadarannya naik turun beberapa kali. Para medis saling pandang, sedikit terkejut. Laporannya jelas, padat, dan tepat. Bukan laporan asal-asalan dari orang yang panik. Mereka mulai bekerja dengan cekatan, memasang oksigen, memeriksa tekanan darah, menempelkan elektroda kecil di dada Arlena, dan mengecek denyut jantungnya yang kacau. "Tekanan turun, kita harus bawa sekarang," ujar para medis lain dengan nada serius. Raka perlahan menggeser tubuhnya, membiarkan para medis mengangkat Arlena ke tandu. Namun ketika ia berdiri, lututnya hampir goyah. Keringat dingin mengalir di lehernya, dan tangannya masih gemetar hebat. Ia baru menyadari betapa gentingnya situasi yang baru saja ia hadapi. Saat para medis mendorong tandu menuju ambulans, dokter jaga dari mal datang tergesa-gesa. Setelah melihat monitor dan tekanan darah Arlena, dokter itu menghela napas berat. "Jika terlambat beberapa detik saja, dia bisa meninggal." Kalimat itu, walau diucapkan pelan, terdengar seperti petir yang membelah udara. Orang-orang yang tadi memarahinya kini menunduk dalam diam. Ada yang menutup mulut, ada yang memalingkan wajah karena malu. Beberapa buru-buru menyembunyikan ponsel yang sebelumnya mereka gunakan untuk merekam. Raka hanya menatap tangannya sendiri. Tangan yang menggenggam hidup seseorang beberapa menit lalu. Ia tidak menyangka bahwa dalam hidupnya yang sederhana, ia akan berdiri begitu dekat dengan garis batas antara hidup dan mati. Ia tidak pernah membayangkan akan menjadi orang yang menentukan nasib seseorang, apalagi seseorang seperti Arlena. "Mas, kamu keluarga pasien?" tanya seorang paramedis sebelum naik ke ambulans. Raka menggeleng cepat. "Bukan, saya cuma petugas parkir, Pak." Paramedis itu berhenti sejenak, memandang Raka dengan cara yang berbeda. Tidak lagi meremehkan, tidak lagi curiga. Ada rasa hormat di matanya.
Kalau bukan karena kamu, kondisinya bisa jauh lebih buruk. Kamu sudah lakukan hal yang benar." Ucapan itu membuat dada Raka menghangat, tapi juga berat. Ia tidak melakukan itu untuk dipuji. Ia hanya tidak tahan melihat seseorang sekarat, sementara orang lain mundur ketakutan. Ambulans melaju keluar basement, meninggalkan suara sirene yang perlahan melemah. Kerumunan mulai bubar, meski atmosfernya masih kaku. Security yang tadi memarahinya mendekat dengan wajah bersalah. Maaf ya, gue tadi terlalu keras." Raka hanya menggeleng, suaranya pelan. "Tidak apa, Pak." Tapi di dalam hatinya, semuanya masih terasa seperti mimpi yang berat. Ia menahan dadanya sendiri, merasakan detak jantungnya yang belum sepenuhnya stabil. Dunia yang selama ini tak pernah menoleh padanya. Baru saja dipaksa memperhatikannya, walau hanya sesaat. Ketika ia kembali ke pos kecilnya, kursi plastik itu terasa berbeda dari biasanya, sempit, dingin, dan terlalu sunyi. Ia duduk perlahan, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ada sesuatu di dalam dadanya yang sulit ia jelaskan. Campuran lelah, takut, dan harapan aneh yang muncul tiba-tiba. Ia baru saja menyelamatkan hidup seseorang, dan wanita itu kini terbaring di rumah sakit. Tanpa tahu siapa yang menggenggam tangannya di saat paling menakutkan, Arlena terbangun perlahan di ruangan putih yang terasa asing, seolah ia terlempar ke dunia lain yang sunyinya menusuk. Cahaya lampu dari langit-langit menyilaukan matanya, membuatnya harus berkedip beberapa kali sebelum bayangan-bayangan di sekelilingnya mulai jelas. Suara monitor jantung berdetak pelan, ritmenya mengikuti denyut yang baru saja dipaksa bekerja lebih keras dari batasnya. Napasnya masih pendek, tetapi cukup stabil untuk membuatnya sadar bahwa ia selamat. Untuk beberapa detik, Arlena hanya terdiam memandangi langit-langit putih yang luas dan dingin. Tidak ada suara rapat, tidak ada notifikasi ponsel, tidak ada hiruk-pikuk dunia bisnis yang memburunya setiap hari. Yang ada hanya suara mesin oksigen dan detak jantungnya sendiri. Sesuatu yang lama tidak ia dengar dengan penuh kesadaran. Seorang perawat masuk dengan langkah hati-hati. "Bu Arlena, syukurlah Anda sudah sadar," ucapnya lembut. Arlena mencoba bangkit, tapi perawat segera menahan bahunya. "Jangan dulu. Jantung Anda butuh tenang. Anda mengalami serangan jantung ringan." Kalimat itu menghantamnya lebih keras daripada rasa sakit di dadanya. Serangan jantung. Arlena, wanita yang selalu mengendalikan segala hal, hampir kehilangan nyawanya. Ia memalingkan wajah, menatap jendela besar tempat cahaya senja memantul redup di kaca. Untuk pertama kalinya setelah lama, Arlena merasa takut. Bukan takut mati, tetapi takut menyadari bahwa semua yang ia kejar, semua kekuatannya, harta, jabatan, nama besar, semuanya tidak bisa menyelamatkannya. Beberapa jam kemudian, pintu kamar diketuk. Manajemen mal masuk berbaris rapi, dipimpin oleh direktur mal dengan senyum kaku dan tangan yang menggenggam map tebal. "Ibu Arlena, kami turut prihatin atas kejadian kemarin. Kami minta maaf sebesar-besarnya." Arlena menatap mereka. Wajahnya masih lemah, namun matanya tegas. "Apa yang sebenarnya terjadi?" Direktur itu menarik napas panjang, seolah berusaha merangkai kata paling aman. "Ada sedikit miskomunikasi di area parkir. Namun untungnya, staf kami berhasil membantu tepat waktu sebelum ambulans datang." Arlena mengerutkan kening. "Staf? Siapa?" Direktur itu menunduk sedikit. "Hanya petugas kami, Bu. Tidak perlu Anda khawatir." Jawaban itu rapi, terlalu rapi, seolah seseorang sengaja dihapus dari cerita. Arlena merasakan ada sesuatu yang hilang dalam ingatannya. Detik-detik sesaat sebelum ia tak sadarkan diri, terasa seperti kabut tebal. Ia mencoba mengingat. Ada rasa sakit yang hebat, napas yang sesak, dunia berputar. Dan seseorang memegangnya, seseorang yang suaranya menenangkannya. Namun, wajah itu, suara itu, identitas itu hilang. Setelah rombongan manajemen pergi, dokter masuk dengan penjelasan medis. "Ibu sangat beruntung. Jika bantuan datang sedikit lebih lama, kerusakan pada otot jantung bisa parah." Beruntung. Kata itu membuat tubuhnya kaku. Beruntung, karena seseorang menolongnya.
Seseorang yang tidak disebutkan manapun dalam laporan manajemen mall. Seseorang yang mungkin ingin mereka sembunyikan. Malam itu, rumah sakit menjadi sunyi. Arlena menatap lampu-lampu kota dari balik jendela. Cahaya itu memantul seperti bintang yang jauh. Indah, tapi tak terjangkau. Di dadanya, muncul rasa ringan yang bercampur kegelisahan, sesuatu yang tak ia pahami. "Siapa yang menyelamatkanku?" bisiknya dalam gelap. Namun jawaban itu tidak datang. Sementara di tempat lain, di sebuah kamar kos lembab yang sempit, Raka terbaring kelelahan di kasurnya yang tipis. Seragam lusuhnya masih menempel di tubuh, belum sempat ia cuci. Tubuhnya pegal, pikirannya penuh bayangan kejadian itu. Wajah pucat Arlena, napasnya yang melemah, suara orang-orang yang menuduh, dan tangannya sendiri yang gemetar. Ia menatap langit-langit yang retak-retak. Dalam hatinya, ia berdoa singkat. Semoga dia baik-baik saja. Dia tidak tahu bahwa wanita yang ia selamatkan sudah sadar. Tidak tahu bahwa mall sengaja menghapus namanya demi citra. Tidak tahu bahwa dunia Arlena akan segera berubah, karena ingin menemukan siapa dirinya. Seminggu setelah dirawat, Arlena kembali ke mall untuk pertama kalinya. Dokternya sebenarnya menyarankan istirahat total, tetapi Arlena, yang selalu hidup dengan ritme cepat dan teratur, merasa ia harus segera mengambil kembali kendali hidupnya. Ia tidak ingin terlihat rapuh, apalagi oleh dunia yang selalu memandangnya sebagai wanita kuat yang tidak pernah mundur. Namun, sesuatu di dalam dirinya berubah. Ia masih berjalan dengan langkah tegas, tetapi ada sedikit ragu yang bahkan ia sendiri tidak sadari. Basement mall sore itu terasa sama seperti hari kejadian. Lampu neon tetap redup, udara tetap dipenuhi bau bensin, dan suara klakson masih bersahutan. Namun bagi Raka, suasananya tak lagi sama. Sejak kejadian itu, setiap aroma parfum mahal, setiap bunyi langkah sepatu wanita yang mendekat, membuat jantungnya berdebar lebih cepat, entah karena takut, cemas, atau sesuatu yang ia sendiri tak ingin akui. Dari kejauhan, ia melihat mobil hitam mewah melaju perlahan ke area VIP. Raka mengenali mobil itu seketika. Mobil yang dulu hampir menjadi saksi bisu kematian seseorang di pelukannya. Arlena keluar dari mobil dengan langkah mantap, seolah tubuhnya tidak pernah runtuh seminggu sebelumnya. Rambutnya digerai sempurna, blazer putihnya bersih tanpa lipatan sedikit pun, dan kacamata hitam menutupi sebagian wajahnya yang anggun namun tetap tegas. 2 staf mengikutinya dari belakang, membawa tas dan berkas-berkas. Semua orang menoleh saat ia lewat, not karena kagum, tetapi karena aura dinginnya seolah memerintahkan ruangan untuk memberi jalan. Raka, yang sedang mengatur mobil masuk, menundukkan kepala sopan. "Siang, Bu," ucapnya pelan, tulus, hampir berbisik. Namun, Arlena melewatinya begitu saja, tanpa menoleh sedikit pun. "Tolong cepat, saya sedang terburu-buru," katanya datar, seakan Raka hanyalah angin lewat. Raka tetap tersenyum kecil. Senyum yang menyimpan sedikit rasa pedih. Senyum yang selalu ia gunakan untuk menyembunyikan kenyataan bahwa ia sudah terbiasa tidak dianggap. Ia tidak berharap terima kasih, apalagi pengakuan. Baginya, melihat Arlena berjalan tegak saja sudah cukup sebagai jawaban bahwa perbuatannya tidak sia-sia. Namun tetap saja, ada sesuatu yang menyesakan di dadanya. Bukan karena dilupakan, melainkan karena kenyataan bahwa dalam hidup Arlena, ia bukan siapa-siapa. Dani, temannya yang dulu sering mengolok-oloknya, menepuk bahunya perlahan. "Tadi itu kan ibu yang lo tolong waktu itu ya?" Raka hanya menggeleng pelan, mencoba menghindari pembicaraan. "Dia nggak tahu lo penyelamatnya. Dan lo nggak mau bilang." Raka memandang lantai beton yang dingin. "Ngapain bikin dia nggak nyaman? Saya cuma melakukan apa yang manusia seharusnya lakukan." Dani terdiam. Ia tidak pernah melihat Raka serumit ini. Lelaki yang sederhana, namun memiliki hati yang tak semua orang mampu punya. Untuk pertama kalinya, Dani merasa malu pada dirinya sendiri. Sementara itu, Arlena masuk ke lift VIP. Ia menekan tombol lantai atas dengan tangan yang sedikit bergetar, meski wajahnya tetap tak menunjukkan apa-apa. Begitu pintu lift hampir menutup, ia menoleh sekilas, hanya sedetik.
Dalam 1 detik itu, ia melihat Raka dari kejauhan. Seragam lusuh, kepala menunduk. Senyum kecil yang terlalu sederhana untuk dunia yang keras ini. Dadanya bergetar. Sebuah reaksi halus yang bahkan tidak ia pahami. Sesuatu terasa salah. Seolah ada bagian cerita yang hilang, bagian yang penting. Namun pintu lift menutup, memisahkan mereka lagi. Bagi Raka, hari itu menjadi pelajaran pahit. Kadang menjadi penyelamat, tidak membuat seseorang terlihat. Kadang, kebaikan justru hidup dalam diam, tidak pernah tercatat, tidak pernah diucapkan terima kasih, dan ia menerima itu. Tanpa tahu bahwa sebentar lagi, dunia Arlena akan dipaksa mengingat wajahnya. Hujan deras mulai turun sore itu, menghantam kaca depan mal seperti ribuan jari gelisah yang mengetuk-ngetuk dunia. Kilatan petir sesekali membelah langit, membuat basement tampak seperti ruang abu-abu yang terperangkap antara cahaya dan gelap. Arlena baru saja keluar dari ruang meeting bersama klien penting ketika ia menyadari sesuatu yang membuat napasnya tersendat. Dompet kecilnya, yang berisi kartu identitas, kartu akses rumah, dan beberapa dokumen penting, hilang dari tasnya. Panik menyergap seperti tangan dingin yang meremas dadanya. "Cek CCTV sekarang," perintah Arlena kepada manajer mal. Suaranya tegas, namun terselip getaran halus yang jarang muncul. Bukan hanya karena dompetnya hilang, tetapi karena ia merasa kehilangan kendali, sesuatu yang paling ia benci. Mereka berjalan cepat ke ruang security. Sebuah ruangan kecil, penuh layar monitor, dengan udara dingin yang menusuk tulang. Ruangan itu berbau kertas lembab dan panas dari perangkat elektronik. Operator langsung memutar rekaman, mencari waktu ketika Arlena memasuki basement beberapa jam sebelumnya. Arlena berdiri dengan tangan terlipat, wajahnya tajam seperti pisau. Tetapi ada ketegangan yang membuat rahangnya mengeras. Beberapa detik berlalu, lalu sesuatu muncul di layar. Tidak ada dompet, tidak ada pencuri. Yang terlihat justru dirinya, tubuhnya terhuyung, napasnya tersengal, tangannya menekan dada, dan dirinya yang hampir jatuh. Arlena terpaku, memegang pinggir meja untuk menahan tubuhnya agar tidak goyah. "Maaf, Bu, kita coba mundur sedikit lagi," kata operator pelan. Rekaman diputar ulang dengan lebih lambat. Dan kali ini, wajah Arlena memucat. Sosok seorang pria muda berlari menghampiri dari arah yang tidak ia duga. Bukan dokter, bukan security senior, bukan manajer, melainkan Raka, penjaga parkir berseragam lusuh. Di layar, terlihat jelas bagaimana Raka menahan tubuh Arlena sebelum menghantam lantai, bagaimana ia memiringkan kepala Arlena agar napasnya tidak terhambat, bagaimana ia mengabaikan security yang mencoba menariknya, bagaimana ia menahan tekanan, panik, dan tuduhan demi memastikan Arlena tetap hidup. Arlena menutup mulutnya dengan tangan, matanya berkaca-kaca untuk pertama kalinya setelah sekian lama. "Bu, rekaman ini sebenarnya belum sempat dilaporkan," ujar operator pelan, merasa bersalah. Waktu itu situasinya kacau. Arlena tidak menjawab. Ia hanya menatap layar, tubuhnya kaku, jantungnya berdetak keras meski dokter telah memperingatkannya untuk tenang. Siapa namanya?" Suaranya hampir berbisik, penuh tekanan emosional yang tak ia kontrol. Manajer mal menelan ludah. "Raka, Bu, petugas parkir shift siang." Nama itu seperti menghantam dada Arlena. Arlena memejamkan mata, napasnya tercekat. Ada rasa bersalah yang datang seperti gelombang besar menghantam pantai yang rapuh. Dalam rekaman itu, ia melihat segalanya. Dirinya yang hampir mati, kerumunan yang mundur ketakutan, dan satu-satunya lelaki yang maju ketika seluruh dunia memilih melangkah pergi. "Kenapa tidak ada yang memberitahu saya?" Pertanyaannya pelan, namun penuh luka. Tidak ada jawaban, karena apapun alasannya, Arlena tahu itu tetap salah. Ia menatap layar sekali lagi. Di frame terakhir, terlihat tangan Raka menggenggam tangannya. Genggaman sederhana, tapi penuh ketulusan, dan dada Arlena retak, bukan karena penyakit jantungnya, tetapi karena rasa bersalah yang menusuk lebih dalam dari jarum manapun. "Aku harus menemukannya," ujarnya. Suaranya lebih tegas daripada perintah rapat manapun.
Hujan di luar semakin deras. Seolah langit ikut menyaksikan seorang wanita yang selama ini berdiri di puncak, kini harus menunduk karena kebenaran yang datang dari tempat paling rendah. Seorang penjaga parkir yang bahkan tidak mengharapkan apapun darinya. Langkah Arlena bergema kuat di basement meskipun basah oleh jejak sepatu para pengunjung yang berlarian menghindari hujan. Rambutnya sedikit basah, napasnya berat, tapi ia tidak memperlambat langkah. Tidak seperti biasanya, ia menolak ditemani staf atau pengawal. Rasa bersalah yang menghantam dadanya membuat setiap detiknya terasa menyesakan. Seakan hanya dengan melangkah sendiri, ia bisa menebus sedikit dari semua yang telah terjadi. Di mana dia bertugas? Tanya Arlena pada seorang security yang kebingungan melihat sosok CEO turun langsung ke area paling bawah mall. Tidak tahu pasti, Bu. Mungkin di area motor, atau mungkin sudah pulang. Arlena mengerutkan dahi, suara hatinya berdenyut tidak karuan. Apa maksudmu sudah pulang? Ini masih jam kerja. Security itu saling pandang dengan rekannya, wajah mereka menyimpan sesuatu yang jelas tak baik. Bu, Raka baru saja dipanggil ke kantor manajemen lantai atas. Katanya, ada keputusan soal pelanggaran prosedur. Pelanggaran prosedur. Dua kata itu menusuk jantung Arlena seperti pisau dingin, karena menyentuh dirinya, karena mencoba menyelamatkannya, karena keberaniannya dianggap ancaman, bukan pertolongan. Tanpa pikir panjang, Arlena setengah berlari ke kantor kecil di sudut basement. Napasnya mulai memburu, bukan karena kondisi jantungnya, namun karena ketakutan yang tiba-tiba tumbuh besar di dalam dirinya, ketakutan kehilangan kesempatan untuk menebus kesalahannya. Saat ia tiba, seorang petugas administrasi baru saja keluar sambil membawa map coklat bertanda stempel merah tebal. Arlena langsung menghentikannya. Di mana Raka? Petugas itu hampir menjatuhkan berkasnya karena kaget melihat Arlena muncul di tempat seperti itu. Bu, dia sudah keluar lewat pintu belakang tadi, baru saja. Keluar? Barang-barangnya sudah dikembalikan, dia sudah diberhentikan. Jantung Arlena mencelos. Berhatenti? Maksudmu dia dipecat? Petugas itu menelan ludah. Wajahnya pucat melihat tatapan CEO yang penuh amarah, namun juga luka. Iya, Bu. Secara resmi diberhentikan sementara karena dianggap menyentuh pengunjung tanpa izin. Itu aturan perusahaan. Kalimat itu seperti belati kedua yang menusuk lebih dalam. Arlena mundur selangkah, tangannya memegang dinding untuk menahan tubuhnya yang hampir goyah. Dunia terasa berputar, seperti saat detik-detik serangan jantungnya. Namun kali ini, rasa sakitnya bukan fisik, melainkan penyesalan yang menghancurkan. Berapa menit lalu dia pergi? Suaranya hampir pecah. 7 menit, Bu. Arlena langsung berbalik dan berlari ke pintu keluar basement. Langkahnya penuh kepanikan yang tidak pernah ia tunjukkan di hadapan siapapun. Tumit sepatunya memukul lantai keras, gema langkahnya berpadu dengan suara hujan deras dari luar. Saat ia tiba di trotoar basah yang lengang, jalanan terlihat kosong. Hanya suara air dari atap yang menetes deras ke bawah membentuk sungai kecil di sepanjang lantai. Namun, di kejauhan, ada bayangan bergerak. Seorang pria berjalan perlahan, memeluk plastik hitam berisi seragam kerjanya. Payung murahan menutupi separuh tubuhnya dan langkahnya lambat, seperti seseorang yang telah terlalu sering merasakan kehilangan. Raka, suara Arlena nyaris hilang tertelan oleh suara hujan. Ia berlari ke arahnya, membuka pintu tanpa mempedulikan genangan air. Tapi hujan terlalu deras, suara mobil berlalu menenggelamkan panggilannya. Raka tidak menoleh. Dan saat Arlena hampir mendekat, pria itu sudah berbelok di antara deretan kios tutup dan menghilang. Arlena berdiri di tengah hujan, tubuhnya basah kuyup. Rambutnya menempel di wajah, napasnya terputus-putus. Tidak pernah dalam hidupnya ia merasa begitu terlambat. Manajer mall berlari mendekat sambil membawa payung. Bu Arlena, Anda tidak boleh di sini. Anda bisa sakit. Arlena tidak menoleh. Suaranya pecah, lebih rapuh daripada kondisi jantungnya. Kita memecat orang yang menyelamatkan nyawa saya. Manajer itu terdiam seketika. Wajahnya pucat.
Untuk pertama kalinya sejak kematian suaminya, Arlena merasakan air mata jatuh, bukan karena kehilangan, tapi karena rasa bersalah yang tak bisa ditebus oleh uang atau jabatan. Air mata itu menyatu dengan hujan, menjadi saksi dari kebenaran yang baru ia sadari, bahwa ia telah mengabaikan satu-satunya tangan yang menyelamatkannya. Dan sekarang, tangan itu pergi sebelum ia sempat mengucapkan satu kata saja, "Terima kasih." Hujan belum juga reda. Tiap tetesnya jatuh deras, menghantam kota seperti ingin menghapus semua jejak hari itu. Trotoar berubah menjadi sungai kecil yang mengalir lambat, memantulkan cahaya lampu jalan yang kuning pucat. Dalam arus kecil itu, cerita dua dunia yang pernah bersinggungan sedang dipertemukan kembali oleh takdir. Sebuah mobil hitam berhenti tiba-tiba di pinggir jalan. Dari dalamnya, Arlena memandangi seorang pria yang berjalan sendirian di bawah hujan. Tubuhnya tampak lebih kecil dari biasanya. Payung murahan yang ia pakai patah di salah satu sisinya. Plastik hitam berisi seragam, kerja pemberhentiannya ia peluk erat, seolah itu satu-satunya harta yang tersisa. Raka. Untuk beberapa detik, Arlena hanya menatapnya dari balik kaca mobil yang berembun. Dadanya bergemuruh, bukan karena penyakit jantungnya, melainkan karena perasaan hangat yang selama ini ia kubur begitu dalam. Ada sesuatu yang bergerak di dadanya, sesuatu yang tidak bisa ia definisikan. Lalu, tanpa pikir panjang, ia membuka pintu mobil dan turun langsung ke tengah hujan. Air dingin menyentuh kulitnya seketika, membuat tubuhnya menggigil. Namun ia tidak peduli. Sepatu high heels mahalnya menembus genangan air tanpa ragu sedikit pun. "Raka," panggilnya. Suaranya pecah tertelan hujan. Raka berhenti perlahan, seolah tak yakin suara itu ditujukan kepadanya. Ia menoleh. Wajahnya terkejut melihat Arlena berdiri di bawah hujan tanpa payung. Rambut basah menempel di wajah, blazer mahalnya sudah basah setengah. Tidak lagi tampak sebagai CEO dingin yang tak tersentuh. Ia terlihat manusiawi. Arlena menelan ludah, susah payah menahan getar di suaranya. "Saya hidup karena kamu." Kata-kata itu seperti memecahkan dunia di antara mereka. Raka menunduk seolah tidak pantas menerima ucapan sebesar itu. Hujan membasahi wajahnya, tapi matanya terlihat berkaca-kaca. "Bu, saya cuma melakukan apa yang seharusnya dilakukan manusia." Sederhana, jujur, dan itu membuat dada Arlena semakin sesak. "Kamu dipecat karena menyentuh saya waktu itu." Suaranya pecah. "Karena kamu menyelamatkan hidup saya, dan saya bahkan tidak tahu." Raka menggeleng pelan, senyum kecil muncul di sudut bibirnya yang lelah. "Itu bukan salah, Ibu. Saya juga sudah siap kalau pekerjaan ini selesai kapan saja." Arlena menggigit bibirnya. "Saya tidak rela. Kamu tidak seharusnya kehilangan pekerjaan karena menyelamatkan seseorang." Namun Raka menjawab dengan ketenangan yang membuat hujan terasa lebih pelan. "Pekerjaan bisa dicari lagi, Bu. Nyawa, tidak." Kata-kata itu menghantam Arlena seperti ombak besar. Ia menutup mata, membiarkan air mata bercampur dengan hujan. Ketika membuka mata, ia menatap Raka dengan pandangan yang lebih lembut dari sebelumnya. "Terima kasih." Suaranya hampir berbisik. "Dan maaf, karena saya tidak melihatmu." Untuk pertama kalinya setelah lama, Arlena berbicara bukan sebagai CEO, tetapi sebagai manusia yang hatinya mulai retak terbuka. Raka mengangkat wajahnya sedikit, menatap Arlena langsung. "Ibu tidak perlu minta maaf, Bu. Saya cuma senang Ibu masih hidup." Keheningan menggantung di antara mereka. Hanya suara hujan dan deru mobil yang lewat yang menjadi saksi momen itu. Dunia tetap melaju cepat, tetapi di tempat kecil itu, di bawah hujan, waktu terasa berhenti. Arlena menarik napas. "Pulanglah naik mobil saya. Kamu bisa sakit kalau terus di sini." Raka menggeleng halus. "Saya sudah biasa, Bu. Saya sudah jalan jauh sebelum hari ini." Kalimat itu menyayat hati Arlena. Ia tidak tahu kenapa, tapi ia melangkah selangkah lebih dekat. "Tolong, jangan pergi jauh dari saya." Raka terdiam, tidak mengerti maksudnya sepenuhnya. Namun, ia mengangguk sopan. "Tenang saja, Bu. Saya tidak akan kemana-mana." Beberapa hari kemudian,
Kabar itu menyebar cepat di seluruh gedung perusahaan. Raka, mantan penjaga parkir berseragam lusuh, kini resmi bekerja sebagai staf keamanan pribadi CEO. Bukan dipindahkan, bukan dikembalikan ke tempatnya semula, tetapi direkrut langsung oleh Arlena Ramadhani. Hari pertamanya, Raka datang lebih awal seperti biasa. Namun kali ini, ia melangkah melalui lobi utama, bukan basement. Para karyawan yang biasanya tidak pernah menoleh kini, melihatnya dengan tatapan tak percaya. Arlena menemuinya di ruang rapat kecil. Tidak dengan tatapan tajam, tetapi dengan senyum lembut yang menyimpan rasa hormat. Mulai hari ini, kamu bekerja untuk saya, bukan sebagai penjaga parkir, tapi sebagai manusia yang saya percayai. Raka menunduk dalam-dalam. Terima kasih, Bu. Saya akan melakukan yang terbaik. Tidak perlu menjadi orang lain. Arlena menatapnya, suaranya hangat. Saya memilih kamu, karena kamu tetap menjadi manusia, bahkan ketika dunia memilih tidak peduli. Bulan demi bulan berlalu. Arlena berubah, lebih tenang, lebih hangat, lebih hidup. Dan Raka tetap seperti dirinya, sederhana namun membawa ketenangan yang tidak pernah ia sadari bisa ia miliki. Suatu sore, di taman belakang rumah Arlena, keduanya duduk berdua. Angin menerpa pelan. Cahaya senja jatuh lembut di wajah mereka. Raka, kata Arlena, suaranya jujur, halus, tidak lagi ditutupi tembok tebal. Kamu menyelamatkan hidupku 2 kali. Raka menatapnya dengan bingung. 2 kali, Bu. Arlena tersenyum, senyum yang jarang sekali ia berikan. Pertama tubuhku, kedua hatiku. Raka terdiam. Ia tidak tahu harus menatap kemana. Ia bahkan tidak tahu bagaimana harus bernapas. Arlena menyentuh punggung tangannya pelan, dan Raka, tanpa sadar, menggenggamnya. Genggaman lembut, hati-hati, seolah ia takut dunia runtuh jika ia terlalu kuat. Saya cuma ingin ibu tetap hidup, bisiknya. Arlena tersenyum, matanya berair, bukan karena sedih, tetapi karena bahagia. Saya hidup karena kamu. Di bawah langit senja yang berubah jingga, mereka hanya duduk dalam diam. Tak perlu janji besar, tak perlu kata cinta. Hanya rasa tenang yang tidak pernah mereka kenal sebelumnya. Rasa yang tumbuh perlahan, seperti bunga yang akhirnya berani mekar setelah lama terpendam. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Arlena tidak merasa sendirian. Raka tidak merasa tidak terlihat. 2 dunia yang tak pernah seharusnya bertemu, kini saling melengkapi. Dan hati mereka akhirnya menemukan tempat untuk pulang.